Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap kaum muslimin dan muslimat, khususnya masyarakat warga Karangasem Tegalwangi, dan secara umumnya seluruh kaum muslimin dan muslimat yang hadir di majlis mulia semacam ini. Kita telah mendengarkan dari satu kalimat demi kalimat yang lain, dari satu nasihat dengan nasihat yang lain, terus bersambung, terus satu dengan yang lainnya, saling dukung dan saling mendorong. Bagaimana dibukakan kita, mata kita, pemahaman kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kepada Allah dengan bahagia dunia, sampai kepada Allah dengan bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah melihat bagaimana keadaan pada saat ini. 3 bulan lebih lamanya kita telah melaksanakan ikhtiar kita, upaya kita, usaha kita sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah menjalankan bagaimana seharusnya agar tubuh ini sehat. Kita sudah melaksanakan dan melakukan bagaimana supaya tubuh ini selamat, dan itu sudah kita lakukan selama 3 bulan. Dan insya Allah mulai dari hari ini kita berharap keadaan yang ada di tengah kita bukan hanya wabah penyakit yang menular, bahkan ekonomi yang sudah mulai merosot, budaya yang sudah mulai menghilang, adat ketimuran yang sudah mulai sirna, anak yang tak pandai lagi menghormati orang tua, istri yang tak pandai lagi berbuat baik kepada suami, suami yang tak sayang lagi kepada istrinya, dan segala macam yang ada di tengah kehidupan umat manusia. Keadaan yang semacam inilah waktunya untuk kita kembali kepada manusia yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaan yang semacam inilah waktunya, saatnya untuk kita sambungkan diri kita dengan Allah melalui sebaik-baiknya jembatan manusia yang dipuji oleh Allah dengan firman-Nya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali berkasih sayang kepada alam semesta. Sekarang saat ini kita berharap kasih sayang Nabi Muhammad di tengah kita. Bagaimana wabah ini hilang, agar sujud kita tenang, agar ruku kita tentram, agar majlis kita damai, agar keluarga kita selamat. Saat inilah kita butuhkan kasih sayang Nabi Muhammad, agar bagaimana kehidupan sehari-hari kita, dari ekonomi kita stabil. Saat inilah kita butuhkan kasih sayang Nabi Muhammad. Fayaqin, maka yakinilah wahai hadirin dan hadirat, kasih sayang Nabi Muhammad itu luas, tidak terbatas. Kita bisa mendapatkannya di alam ini dan setelah alam ini. Bahkan kasih sayang Nabi Muhammad sudah diwujudkan sebagaimana ulama menjelaskan ketika ayat Allah Subhanahu wa ta'ala diperdengarkan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak ada satu kebaikan di alam dunia ini kecuali semuanya bersumber dari kasih sayang Nabi Muhammad. Bahkan kasih sayang Nabi Muhammad sudah mulai tampak di alam dunia ini jauh sebelum penciptaan jasad beliau. Bahkan dari wujud beliau berupa nur, nur Nabi Muhammad sudah tampak kasih sayangnya. Lihat bagaimana Nabi Adam diciptakan di alam surga, lalu dihidupkan kehidupan sehari-harinya di buminya Allah. Mengapa Nabi Adam diciptakan di surga dan dihidupkan di buminya Allah? Agar tercatat di dalam lembaran sejarah, pertama kali diletakkan nurnya Nabi Muhammad kepada Nabi Adam di tempat terbaik yang ada di alam semesta ini. Hanya untuk dicatat, bagaimana tercatat bahwasanya ditempelkannya nurnya Nabi Muhammad kepada tulang sulbi Nabi Adam, ditempelkan di tempat yang terbaik. Nabi Adam dapat tempat terbaik karena nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak sampai situ, dari nurnya Nabi Muhammad ketika seorang sahabat Jabir bin Abdullah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak,
di dalam tulisan indahnya seorang sahabat Jabir datang kepada Rasulullah, diungkapkan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi dalam kitabnya Maulid Simtud Durar. Ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an awwala syai'in khalaqallahu qabla al-asya. Qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nuran nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Sahabat bertanya, duhai Nabi Muhammad, demi ayahku dan demi ibuku, kabarkan kepadaku apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan jagat raya. Infokan kepadaku apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan alam semesta. Maka Nabi Muhammad mengucapkan kalimatnya, ketahuilah wahai sahabatku Jabir, yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan alam semesta ini adalah cahaya nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Jauh sebelum penciptaan alam semesta, nurnya Nabi Muhammad telah tercipta. Ini hadis-hadis yang panjang, disebutkan sambungan dari hadisnya, wa min nuri Muhammad wala amana Isa. Kalau bukan karena nurnya Nabi Muhammad, Nabi Adam tidak akan beriman kepada Allah. Kalau bukan karena nurnya Nabi Muhammad, Ibrahim tidak akan beriman kepada Allah. Nurnya Nabi Muhammad yang menempel kepada seluruh ruh-ruh, kepada seluruh hati-hati seorang mukmin, itulah hingga dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Nabi Muhammad sudah mulai menjelma ketika beliau sebagai nur. Maka itu kita berharap besar kasih sayang Nabi Muhammad ini datang di masa-masa saat yang semacam ini. Dengan kasih sayang Nabi Muhammad kepada umatnya, semoga Allah angkat segala mara bahaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala bala musibah. Semoga Allah mengangkat segala bala dan wabah penyakit dengan segala macam nama-namanya. Ya Rabb, ya Rabbi, ya Allah. Lihat sebagaimana diungkapkan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga Imam Al-Tabrani, bahkan Nabi Muhammad sudah mulai mentampakkan kasih sayangnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala bahkan ketika beliau masih berupa janin di dalam tubuh ibunya. Ketika Nabi Muhammad masih berupa janin di tubuh ibunya, sudah tampak kasih sayangnya. Ketika seluruh wanita mengandung, ketika wanita hamil, dia akan merasakan berat dalam kehamilannya, dia akan merasakan kesusahan dalam kehamilannya, dia akan merasakan kesukaran dalam kehamilannya. Namun tidak kepada ibunda Aminah yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Tabrani. Ibunda Aminah mengatakan, ma ajidu saqaman wala alama. Aku tidak sekali-sekali merasakan letih, aku tidak sekali-sekali merasakan capek ketika aku mengandung anakku Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah menendang perut ibunya ketika berada di rahim janinnya. Nabi Muhammad tidak pernah mengganggu ibunya ketika berada di dalam rahim ibunya. Nabi Muhammad berkasih sayang kepada ibunya ketika beliau menjadi seorang janin di dalam rahim ibunya. Sallu ala Nabi Muhammad. Begitulah tampaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dahulu bagaimana kasih sayang Nabi Muhammad ketika ada di alam dunia? Azam wa akbar. Maka lebih besar dan lebih agung lagi kasih sayangnya Nabi Muhammad. Lihat riwayat, berapa banyak ulama ahli hadis telah mengungkapkan kasih sayangnya Nabi Muhammad ketika beliau masih hidup, ketika beliau diganggu oleh kafir Quraisy, beliau hijrah ke kota Taif. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Taif, apa yang didapati Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad disambut dengan sambutan yang luar biasa? Tidak. Nabi Muhammad dicaci, Nabi Muhammad dimaki, Nabi Muhammad dilempari, hingga lemparan, salah satu lemparan yang mengenai tubuh Nabi Muhammad, mengenai betisnya Nabi Muhammad. Lemparan itu adalah bongkahan kayu, dalam riwayat adalah bongkahan batu. Ketika mengenai betisnya Nabi Muhammad, darahnya Nabi Muhammad hendak jatuh ke buminya Allah. Ketika darahnya Nabi Muhammad hendak jatuh ke buminya Allah, ditangkap itu darah oleh Nabi Muhammad dengan tangan kanannya. Yang mendampingi Rasulullah adalah sahabatnya Zaid bin Harisah. Sahabat Zaid bin Harisah ketika menyaksikan hal yang semacam itu, ketika sahabat Zaid bin Harisah menyaksikan Nabi Muhammad menangkap menangkap darahnya dengan tangan kanannya, maka sahabat Zaid bin Harisah berkata, "Ya Rasulullah, mengapa engkau menangkap darahmu?" Apa jawabnya Nabi Muhammad? "Andaikan darahku ini menempel di buminya Allah,
la halagad dunya wa ma fiha, la halagad dunya wa ma fiha. Andaikan darahku ini menempel di buminya Allah, Allah enggak ridho. Aku disakiti, Allah enggak terima. Aku disakiti, Allah tidak ridho. Niscaya kalau darahku menempel, Allah akan musnahkan dunia beserta isinya. Allah akan memusnahkan dunia beserta isinya. Maka Nabi Muhammad tidak ridho. Kasih sayang Nabi Muhammad. Andaikan Nabi Muhammad tidak menangkap darahnya, maka tidak ada kita pada hari ini. Telah binasa dunia ini. Dan itu terbukti. Allah enggak ridho Nabi Muhammad dilempari. Turun Jibril bersamaan penjaga gunung Qaf, datang kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, inna rabbaka as-salam, yukri'uka as-salam. Wahai Nabi Muhammad, Tuhanmu yang maha penyelamat mengucapkan salam sejahtera untukmu. Lalu berkata, kalau engkau mau, Allah akan binasahkan penduduk Taif. Kalau engkau mau, Allah akan binasahkan penduduk Taif. Dalam keadaan semacam itu, Rasulullah berkata, la ya Jibril, jangan wahai Jibril, jangan binasahkan penduduk Taif, jangan binasahkan. Inni arjullah an yakhruja min aslabihim man ya'budullaha wa la yusriku bihi syai'a. Jangan wahai Jibril, jangan wahai Jibril, aku berharap besar kepada Allah agar Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka siapa yang menghamba kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kasih sayangnya Nabi Muhammad ini sekarang yang kita butuhkan. Kasih sayangnya Nabi Muhammad yang saat ini kita butuhkan, wahai hadirin dan hadirat. Bahkan tidak sampai di situ, di penghujung hayatnya Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad telah berada di penghujung hayatnya, semakin tampak kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ketika Jibril telah datang bersama malaikat Israel hendak mencabut nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam Jibril dan Israel, dibukakan pintu rumah oleh putri tercinta beliau Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Ketika dibukakan pintu rumahnya, maka mendekatlah ini Jibril dan Israel, lalu mengucapkan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu waktu perpisahan antara jasad dan rohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyampaikan bahwasanya waktu pertemuan antara Allah dengan Nabi Muhammad di dalam keabadian, di dalam kekekalan, maka Nabi Muhammad menerima permintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad juga lebih kangen, lebih rindu kepada Allah. Nabi Muhammad sayang kepada umatnya, namun rindunya kepada Allah tidak mampu lagi tertahan pada diri Nabi Muhammad. Maka Jibril mengizinkan Israel untuk mendekat. Ketika Israel mendekat, hendak mencabut rohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan akhlak, dengan adab, dengan sopan santun, tata krama tertinggi yang belum pernah ada tata keramah para malaikat kepada Nabi melebihi tata keramahnya Israel ketika mencabut rohnya Nabi Muhammad. Belum pernah ada tata keramah Israel ditampakkan di alam dunia dari zaman penciptaan Adam sampai yaumul qiyamah. Tata keramah Israel paling tinggi kepada Nabi Muhammad, dicabut dengan lemah lembut, dengan pelan-pelan dicabut rohnya Nabi Muhammad. Ketika tercabut sedikit, maka seluruh yang berada di ruang kamar Rasulullah mendengarkan suara oh! Berteriak kesakitan Nabi Muhammad. Rohnya Nabi Muhammad hendak tercabut, Nabi Muhammad berteriak kesakitan. Ahakadha ya Israel, beginikah sakitnya dicabut nyawa wahai Israel? Khaffif alayya ya Israel, ringankan untukku wahai Israel, ringankan untukku cabutan nyawa wahai Israel. Dalam keadaan semacam itu Israel dengan akhlak yang indah berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah wa ya Habibullah, qad khaffaftu laka sab'ina di'fan. Duhai kekasih Allah, aku telah meringankan pencabutan nyawa untukmu 70 kali keringanan yang belum pernah aku ringankan kepada manusia selainmu. Dalam keadaan yang semacam itulah wujud
jelmaan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam keadaan semacam itulah wujud daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri Nabi Muhammad tampak. Ketika Israel berkata, aku telah ringankan kepadamu 70 kali keringanan cabutan nyawa, maka seketika itu Rasulullah berpikir, setelah itu seketika itu Rasulullah berenung. Rasulullah langsung berkata dalam dirinya, aku ini kekasih Allah, aku ini utusan Allah, aku ini manusia yang diciptakan surga dan neraka dari rohku, aku inilah orang yang pertama kali akan masuk surga, aku inilah yang akan mendapatkan syafaatul uzma, aku inilah yang akan menolong umat manusia nanti di akhirat. Aku saja semacam ini sakitnya dicabut nyawa. Lalu seketika alam pikir Rasulullah tertuju kepada umatnya. Lalu bagaimana nasibnya para penjudi? Lalu bagaimana nasibnya para peminum khamar? Lalu bagaimana nasibnya anak-anak yang durhaka kepada orang tua? Lalu bagaimana nasibnya orang-orang yang membunuh? Lalu bagaimana nasibnya orang-orang yang menzolimi? Lalu bagaimana nasibnya orang-orang yang meninggalkan salat? Lalu bagaimana nasib umatku yang meninggalkan puasa? Lalu bagaimana nasibnya umatku yang meninggalkan haji? Seketika dalam keadaan semacam itu Rasulullah berkata kepada Israel, ya Israel, thaqqil alayya wa khaffif ala ummati. Ya Israel, thaqqil alayya wa khaffif ala ummati. Seketika itu Rasulullah berkata dalam sabda indahnya, kalau begitu wahai Israel, beratkan dicabut nyawa umatku kepadaku saja dan ringankan untuk seluruh umatku. Kalau begitu ya Israel, semua rasa sakitnya dicabut nyawa yang ada pada diri umatku, timpahkan kepadaku dan ringankan untuk umatku. Maka dari itu hadirin, saat ini permintaan Nabi Muhammad dikabulkan oleh Allah. Saat ini kita menyaksikan mana ada peninggal sholat matinya berteriak, mana ada penjudi matinya berteriak, mana ada pezina matinya berteriak, mana ada peninggal sholat matinya berteriak, mana ada anak yang durhaka matinya berteriak. Mengapa mereka tidak berteriak? Sakitnya telah diambil oleh Nabi Muhammad. Sakitnya telah diambil oleh Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Maka dari itu hadirin, di masa saat inilah kita membutuhkan Nabi Muhammad. Masa yang lagi perih semacam ini, kita butuh Nabi Muhammad. Masa yang begitu terasa berat saat ini, kita butuh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Nabi Muhammad memandang kita saat ini. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Nabi Muhammad kasih sayangnya kepada kita bukan hanya di masa hidupnya, bahkan di masa wafatnya pun. Ya gini, di masa wafatnya pun Nabi Muhammad masih kasih sayang kepada kita. Di masa wafatnya pun Nabi Muhammad kasih sayang kepada kita. Rasulullah berkata di hadapan para sahabatnya, Rasulullah mengatakan, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik bagi kalian dan matiku juga baik bagi kalian. Sahabat yang mendengarkan berkata, ya Rasulullah, kalau hidupmu baik kepada kami, baik bagi kami, kami faham ya Rasul. Engkaulah yang menjelaskan tentang ketuhanan kepada kami. Engkaulah yang telah menjelaskan tentang kerasulan kepada kami. Engkaulah yang telah menjelaskan bagaimana sujud kepada Allah. Engkaulah yang menjelaskan bagaimana kami menjadi suami yang saleh. Engkaulah yang menjelaskan bagaimana kami menjadi istri yang salehah. Hidupmu baik bagi kami, kami tahu ya Rasul. Namun wafatmu, matimu baik bagi kami, kami tidak faham ya Rasul. Keadaan semacam itu, pertanyaan yang semacam itu, Rasulullah menjawab dengan berkata, apabila aku telah mati, maka tidak ada dari golongan umatku yang melakukan perbuatan baik ataupun buruk kecuali akan disampaikan kepadaku. Sekarang ini
duduknya kita di sini disampaikan kepada Nabi Muhammad. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, ketika aku wafat tidak ada perbuatan baik yang kalian lakukan atau tidak ada perbuatan buruk yang kalian lakukan kecuali disampaikan kepadaku. Maka Rasulullah berkata, idza wajadtu khairan hamidullah. Kalau aku disampaikan perkara baik yang kalian lakukan, aku puji Allah. Kalau disampaikan kepadaku perkara baik yang kalian lakukan, aku puji Allah. Idza wajadtu syarran astaghfirullah lakum. Kalau sampai kepadaku kejelekan kalian, maksiat yang kalian lakukan, keburukan yang kalian lakukan, dosa yang kalian lakukan disampaikan kepadaku, aku yang akan minta ampun kepada Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Aku yang akan minta ampun kepada Allah. Siapa yang berdosa dan siapa yang beristighfar, siapa yang bermaksiat dan siapa yang meminta ampun, kita yang berbuat, Nabi Muhammad yang menanggungnya. Maka itu malulah wahai hadirin, kalau kita belum bagus hubungannya dengan Nabi Muhammad, namun kita telah durhaka kepada orang tua. Kita belum bagus hubungannya kepada Nabi Muhammad, namun kita telah meninggalkan syariatnya. Bukankah semua amal ibadah kita disampaikan kepada Nabi Muhammad? Apakah tidak malu kita mengharapkan syafaatnya, namun buruk-buruknya kita ada di hadapan Nabi Muhammad? Bahkan tidak sampai di alam kubur, sampai nanti yaumul qiyamah, jelmaan dari ayat Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, terbukti nanti di akhirat. Ketika nanti di akhirat seluruh umat manusia dikumpulkan, lalu datang bagaimana keadaan yang begitu mengkhawatirkan dan menakutkannya. Azab pedih, neraka jahanam telah berkobar, neraka al-hutamah sudah mulai membara, neraka jahim sudah mulai berteriak meminta umpannya. Dalam keadaan yang semacam itu, seluruh umat manusia datang kepada Nabi Adam, lalu berkata di hadapan Nabi Adam, siapa ini? Seluruh manusia tanpa terkecuali, aku dan kalian, ayahku dan ayah kalian, anakku dan anak kalian, seluruh umat manusia datang kepada Nabi Adam, lalu berkata, ya Adam, anta abal bashar, ala taro ma nahnu fi, ishfa' lana ya Adam. Wahai Nabi Adam, engkau adalah penghulu, engkau adalah nenek moyang umat manusia. Tidakkah kau lihat keadaan kami saat ini? Tidakkah engkau lihat betapa mengkhawatirkannya keadaan kami saat ini? Bantu kami, syafaati kami wahai Adam. Apa jawaban Nabi Adam? Nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Urusanmu, urus urusanmu. Aku juga punya urusan kepada Tuhanku. Hingga manusia berbondong-bondong lari kepada Nabi Ibrahim, dapat jawaban yang sama. Nafsi, nafsi. 313 rasul, 124.000 para nabi, semuanya berkata, sendiri-sendiri, urus urusanmu, urusanmu, aku urus urusanku, urusanku. Namun keadaan yang semacam itu, ketika seluruh para nabi tidak akan berani mengangkat kepalanya di hadapan Allah pada hari kiamat, maka aku dan kalian maju ke hadapan Nabi Muhammad. Ayahku, ayah kalian, kakekku, kakek kalian, istriku, istri kalian, seluruh umat manusia datang kepada Nabi Muhammad. Di hadapan Nabi Muhammad, satu suara kita berkata, ya Rasulullah wa ya Habibullah, anta khatmul anbiya wal mursalin, ala taro ma nahnu fi, ishfa' lana ya Muhammad. Duhai kekasih Allah, duhai utusan Allah, engkau adalah penutup dan penyempurna para nabi dan para rasul. Tidakkah engkau lihat keadaan kami yang sangat menakutkan ini? Tidakkah engkau lihat keadaan kami yang sangat mengkhawatirkan ini? Tidakkah engkau lihat keadaan kami yang sangat perih ini? Engkaulah tempat syafaati kami wahai Muhammad. Ketika seluruh para nabi mengatakan sendiri-sendiri, maka Nabi Muhammad yang berkata,
tunggal nanti di akhirat, satu-satunya manusia yang berani berucap di hadapan Allah, Analaha, analaha, ini bagianku, ini tugasku, aku diciptakan untuk ini, aku diutus untuk ini. Maka Nabi Muhammad melangkahkan kakinya menuju arasnya Allah. Ketika Nabi Muhammad berada di arasnya Allah, Nabi Muhammad sujud, yahmadallah, Nabi Muhammad memuji Allah, yang belum pernah ada satupun manusia memuji Allah sebagaimana pujiannya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tidak mengangkat kepalanya, terus meminta ampun untuk seluruh umat manusia, terus meminta ampun untuk seluruh umat manusia. Maka dalam keadaan yang semacam itu, Allah berkata, irfa ra'sak wasal tu'ta wa qul yusma. Angkat kepalamu wahai kekasihku Muhammad, minta aku beri, ucapkan aku berikan, syafaati aku izinkan. Diberikan tawaran yang indah. Ketika Nabi Muhammad diberikan tawaran yang indah, seketika Nabi Muhammad memikirkan seluruh umat manusia, seluruh umat manusia. Dan alam pikir Nabi Muhammad tertuju kepada para pendosa-pendosa besar. Dalam keadaan semacam itu Nabi Muhammad langsung berkata, Ya Rabbi, la ardo wa wahidun ummati finnar. Ya Rabbi, la ardo wa wahidun ummati finnar. Kalau begitu wahai Allah, enggak ridho, sabda Nabi Muhammad, kalau begitu wahai Allah, enggak ridho, enggak rela satu umatku masuk ke dalam neraka, enggak ridho ya Allah. Siapa ini satu? Bisa jadi aku. Siapa ini satu? Bisa jadi kalian. Siapa ini satu? Bisa jadi peminum khamar. Siapa ini satu? Bisa jadi peninggal salat. Walaupun peninggal salat, walaupun peminum khamar, Nabi Muhammad berkata, la ardo, enggak ridho ya Allah. Inilah jelmaan dari ayat yang lain, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Kelak engkau akan diberikan wahai Muhammad sampai engkau puas. Akan diberikan kepada Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad puas. Maka Nabi Muhammad berkata, enggak puas ya Allah, satu umatku masuk ke dalam neraka. Kalau di akhirat saja Nabi Muhammad sudah sayang kepada kita, kalau di alam kubur saja Nabi Muhammad masih sayang kepada kita, apalagi di dunia kita, tentu Nabi Muhammad lebih sayang kepada kita. Maka dari itu mari saya ajak semuanya, mari kita kembali kepada Nabi Muhammad. Mari kita kembali kepada pintunya Allah. Mari kita kembali kepada keindahan Allah di dalam mengutus hambanya Muhammad. Mari kita kembali kepada manusia yang ucapannya tidak ditolak. Mari kita kembali kepada manusia yang permintaannya tidak dikecewakan. Mari kita kembali kepada manusia yang selalu keinginan, harapan, kemauannya diberikan oleh Tuhannya. Kita mengangkat tangan berharap kepada Allah melalui kederajat Nabi Muhammad, melalui keagungan Nabi Muhammad, melalui posisi Nabi Muhammad. Irfa anna farrijil muslimin. Ya Allah, angkat segala mara bahaya, lapangkan kaum muslimin, angkat segala bala, angkat segala wabah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbi Muhammad, ya Rabb, ya Rabbi Muhammad, ya Rabb, ya Rabbi Muhammad. Ya Allah, dengan Nabi Muhammad, ya Allah karena Nabi Muhammad, ya Allah untuk Nabi Muhammad, ya Allah atas Nabi Muhammad, angkat segala kesukaran pada diri umatnya. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma ansur ummata Muhammad, Allahumma ighfir ummata Muhammad, Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij alal muslimin, ya arhamar rahimin, 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 farrij alal muslimin. Bijudik wa karamik wa fadlika ya hayyu ya qayyum. Bijudika 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 wa fadlika ya hayyu ya qayyum.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bihaqqi wa bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil al-Fatihah. Kita baca suratul Fatihah. Yang pertama kita niatkan untuk diri kita semuanya, dengan keberkahan Allah dan keberkahan Nabi Muhammad, keagungan Nabi Muhammad di sisi Allah. Kita minta agar Allah memberikan kepada kita umur yang panjang yang barokah, dalam keadaan sehat wal afiah, dalam keadaan taat dan takwa kepada Allah, dalam keadaan melaksanakan syariat Rasulullah. Al-Fatihah. Al-Fatihah yang kedua kita hadiahkan buat para keluarga kita, para tetangga kita, orang-orang yang mengenal kita dan orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang mengasihi kita dan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang menyayangi kita dan orang-orang yang kita sayangi. Mudah-mudahan Allah sehatkan yang sakit di antara mereka, Allah sembuhkan yang lagi dalam keadaan pesakitannya. Semoga yang dalam keadaan berhajat Allah kabulkan. Semoga yang dalam keadaan berhajat Allah kabulkan. Semoga yang dalam keadaan berhajat Allah kabulkan. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, semoga Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiah, taat dan takwa kepada Allah, taat dan takwa kepada Allah, taat dan takwa kepada Allah. Yang telah wafat, semoga alam kubur mereka dijadikan surga, taman-taman surga, dijadikan tempat kenikmatan, tempat kebahagiaan, dijauhkan dan diselamatkan dari segala fitnah dan azab alam kubur, khususnya para nabi dan para rasul, para wali dan para ulama, khususnya ahli Badar wa ahli Uhud wa ahli Hudaybiyah wa ahli kubur Bagi wal Ma'la wa ahli kubur Zambal wal Furet wa ahli kubur Haddad Tegal wa ahli kubur Karangasem Tegal Wangi Mahawaleh wa ahli kubur Musallah Miftahul Falah, khususnya Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad wal Habib Abu Bakar Muhammad Segab Gersik wal Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul wal Habib Muhsin bin Ali Al-Hamid wal Habib Muhsin bin Muhammad Al-Haddar wal Habib Ali bin Ahmad Al-Hamid wal Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus wal Habib Sami bin Saleh Al-Hamid wal Habib Saleh bin Abdullah Al-Hamid wal Habib Abdul Razak bin Muhammad bin Shahab wa Sharifah Khadijah binti Syekh bin Shahab wal Habib Muhammad Habib Muhsin bin Muhammad Al-Haddar wal Habib Muhammad bin Husain Al-Haddar wal Habib Mahdi wa Abdullah wa Hasim bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar. Ya Rabbana ya Karim ya Arhamar Rahimin, wa khusus kadzalika sayyidina wa imamina wa qudwatina wa murabbina Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid wal Habib Ali bin Muhammad Al-Majihid wal Habib Ahmad bin Husain Al-Idrus. Al-Fatihah. Al-Fatihah yang terakhir kita hadiahkan untuk guru-guru kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur guru kita, membahagiakan dunia dan akhirat, memberkahi mereka semuanya. Guru yang mengajarkan kita ilmu dunia, ilmu agama, ilmu akhirat, dan semoga dengan keberkahan guru-guru kita Allah memberkahi dunia dan akhirat kita. Khususnya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid wal Habib Zain bin Hasan Bahrun wal Habib Hamid bin Habib Hamid An-Nagi bin Muhammad bin Syuhu Bagar ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah min khairati dunya wal akhirah kamilah syamilah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana bro ya kana sayyid hina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Saya mengajak dan mengundang semuanya yang hadir. Insyaallah setiap malam Senin kita akan duduk bersama di sini bersama para habaib, para ulama, seluruh pengurus musholla, seluruh pengurus majlis dan jamaahnya, seluruh masyarakat Karangasem. Kita mengundang, mudah-mudahan setiap minggu kita bisa duduk bersama untuk mengundang rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.